Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan istighfar. Cukup luas hal-hal yang berkenaan dengan istighfar. Oleh sebab itu saya katakan bahwa istighfar itu sangat strategis apabila kita paham substansinya. Sebagai contoh yang sederhana saja, dalam surah Muhammad diberitahu kepada kita yang tidak pernah rasanya tersentuh oleh kita, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Di dalam surah Muhammad ayat nomor 2. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha ma balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Kemudian dipertegas lagi, wa amanu, dan beriman, 2 kali disebut, ya. Bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqq, dan beriman kepada Al-Quran, ya. Apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ini satu-satunya ayat melekatkan turunnya Al-Quran kepada Muhammad. Dalam Quran ini ada 4 disebut nama Nabi Muhammad SAW, dan hanya 1 yang disebut dengan Ahmad. Kalau nama Ahmad itu berkaitan sama tauhid, sedangkan 4 nama Muhammad itu berkaitan dengan syariat. Wa huwal haqq, dan kebenaran min rabbihim. Ini insentifnya ini. Kaffara anhum sayyi'atihim. Maka pasti, ya, kalau kita mempelajari Al-Quran sering-sering, ya, menelaah surah-surahnya, semakin dalam, ya, semakin meresapi ayat Al-Quran itu, kaffara anhum sayyi'atihim, dihapuskan dosa-dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita setiap subuh kita lakukan tadabbur Al-Quran untuk memahami Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sering kali kafar itu
sering berulang-ulang. Dan wa aslaha balahu, Allah memperbaiki keadaan kita. Itu umum, yang diperbaiki keadaan kita. Ya. Wa aslaha balahu, umum, bisa diperbaiki cara kita beragama, cara kita berpikir, cara kita bertindak. Sebenarnya kalau kita rujuk Al-Quran, maka sisi kehidupan kita dengan memahami Al-Quran, berarti sisi kehidupan kita akan dibimbing dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dibimbing Al-Quran. Nanti terlihat dalam perjalanan hidup kita itu. Ya. Dalam surah Al-An'am ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan? Ya, pengertian mati di sini adalah orang yang mati menurut Al-Quran ini, ya, adalah orang yang buta sama sekali terhadap Al-Quran. Tidak hidup hatinya dari petunjuk-petunjuk Al-Quran. Itu di dalam surah Yasin ayat 70, ya, digambarkan orang yang hatinya mati, ya, yaitu orang yang hatinya tidak hidup, tidak mendapat petunjuk sinar dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi banyak orang yang mati berjalan, ya, orang yang mati jalan-jalan dia, gitu ya. Dan kami beri dia cahaya yang membuat dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikian terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Awaman kana maitan fa ahyainahu, ataukah orang yang dahulunya mati, ya, hatinya mati, lalu kami hidupkan. Wa ja'alna lahu nuran, dijadikan nur, dia berjalan bersama nur, hidup bersama nur. Yamshi bihi finnas, mereka berjalan di antara manusia. Itu orang yang berkiprah di dalam hidupnya, itu berkiprah dalam kehidupan itu sesuai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu salah satu contoh, ya. Kita tidak minta istighfar, kita tidak melakukan istighfar, tapi karena kita belajar terus-menerus Al-Quran, itu artinya otomatis kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahu. Allah mengampuni berkali-kali, ya, atas mereka kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki kehidupannya. Memperbaiki kehidupan itu berarti umum, ya, apa saja sesuai dengan isi dari Al-Quran. Isi dari Al-Quran ini akan menyentuh kehidupan, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita seperti itu. Ini sebagai mengulang apakah kehidupan kita
penuh dengan istighfar, ya, walaupun tidak melakukan istighfar. Nah, mari kita ulang kembali yang subuh kemarin, di mana orang-orang yang bertakwa itu akan apabila disentuh oleh setan akan mempengaruhi mereka berbuat zalim, gitu ya, berbuat zalim atas diri mereka atau melaksanakan perbuatan-perbuatan keji, maka tentu pasti zakarullah, pasti dia ingat dengan Allah. Ya, waktu kita digoda oleh syaitan, karena seperti yang saya jelaskan, pada posisi orang takwa, setan itu nggak bisa dekat, ya, nggak bisa dekat sama orang itu, ya. Berjarak, nazun namanya, nazun, berjarak. Nah, tapi kalau dirasa ada gangguan setan kepada diri kita, seharusnya diperintahkan kita auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau lengah, dia akan mendekat, ya, mendekat. Yang dipengaruhi adalah pikiran kita. Jadi kalau orang takwa itu pikiran, dia masuk di pikiran, ya. Nah, itulah setan berpengaruh pada kita, dan pasti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lengah, ya terus bisa terjadi, gitu. Tapi setelah itu terjadi, walam yusirru, mereka tidak akan meneruskan, ya, ala ma fa'alu, tidak meneruskan kemaksiatan tersebut, ya. Wahum ya'lamun, akhirnya mereka sadar apa yang dilakukan, ya. Mereka itulah ulaika jazaohum maghfirah, mereka itulah mendapat ampunan dari Allah, dari Tuhannya, mir rabbihim, wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka masuk surga, ya. Wa ni'ma ajrul amilin, ini yang saya tegaskan, ya. Betul-betul kita, mudah-mudahan kita menikmati suatu amal. Amilin itu artinya amal yang sempurna, ya. Jadi kalau kita membaca Quran, ya, membaca Quran, memahami Quran, itu baru amal, ya. Kita baca Quran, kita paham Quran, kita mengerti, nah, itu baru amal. Tapi kalau amilin yang sudah dilanjutkan dengan perbuatan, ya, yang sesuai dengan Al-Quran, itu artinya ada orang paham Al-Quran, mengerti Al-Quran, tapi belum dilaksanakan. Nah, amilin itu orang yang sudah melaksanakan. Jadi sudah berbuah, ya, suatu ilmu yang sudah berbuah dalam bentuk amal. Amal yang, ya susah saya bahasa Indonesianya, nggak ada bahasa Indonesia gimana. Buah amal lah kita gitu. Ya, saya contohkan bedanya orang baca Quran, sudah itu paham Al-Quran, nah itu ilmu, ya. Menurut Al-Quran itu ilmu. Apabila dilaksanakan, maka itu jadi amilin, ya. Maka wa ni'ma ajrul amilin. Mari kita lengkapi dengan, karena istighfar di sini termasuk orang-orang beristighfar yang sudah takwa. Saya sudah jelaskan bagaimana posisi orang takwa dengan setan, ya. Sekarang posisi dia berhadapan dengan Allah dan Rasul, ya. Di ayat sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ati'ullah wa rasul
la'allakum turhamun. Ya. Taatlah kepada Allah dan Rasul la'allakum turhamun. Jadi pada tingkat orang-orang yang taat kepada Allah, artinya dia paham apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, demikian juga apa yang diperintah Rasul dan dilarang oleh Rasul. Nah, itulah pada posisi ini orang-orang yang kita bicarakan, orang-orang yang sudah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, la'allakum turhamun, semoga dia mendapat rahmat. Nah, diteruskan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ya, dilanjutkan dengan bersegeralah mereka mencari ampunan dari Tuhanmu. Jadi orang itu pada posisi segera mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira kita lanjutkan besok ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.